Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay. Nah, siapa yang khususnya galbay di rupiah cepat, GoPay Later, isi cash, ada pundi, ada kami. Ya, saya ingin menginfokan hal yang sangat penting sekali untuk Anda jika Anda ingin gagal bayar atau sudah gagal bayar di pinjol-pinjol tersebut. Yang pertama, selalu tenang, jangan panik, atau kalau panik, jangan membabi buta. Tetap paksakan pemikiran positif Anda itu. Harus dipaksa pemikiran positif itu. Karena otak manusia itu sangat mudah sekali untuk menangkap hal negatif, tapi sangat susah sekali untuk menangkap hal-hal yang positif. Ya, sepengalaman saya waktu gagal bayar di pinjol, saya paksakan mindset atau pemikiran yang positif tersebut. Gitu, oke. Nah, di sini ada penagihan seperti ini. Ini saya blur sedikit lah gitu, oke. Dia bilang atau DC ini bilang, jangan lu kira bisa kabur dari utang pinjol. Sampai lu mati, bunuh diri, gue kejar ke keluarga lu, bayar semua utang lu, babi. Ya. Anak haram, jam 6 belum selesai utang pinjol, mulai titik kehancuran hidup dan karir lu. Lalu biarkan sistem bekerja, harus ada yang mati minimal. Ini Anda sudah bisa baca sendirilah, gitu ya. Saya pun nggak mau bacanya gitu, karena itu adalah tulisan dari SDM rendah. Ya, mungkin nggak seorang yang berpendidikan, yang tahu adab, tahu attitude, menulis hal-hal seperti itu? Mungkin nggak mungkin sama sekali. Ya, contohnya misalkan guru Anda mungkin nggak nulis seperti ini, nggak mungkin. Ya kan? Hanyalah orang-orang yang sudah dibohongi oleh perusahaan-perusahaan pinjol yang mau menyakiti sesamanya. Ya, menyakiti sesama. Benar kata Bung Karno bahwa di zamannya Bung Karno sangatlah enak karena melawan bangsa negara lain. Tapi kalau sekarang kita melawan saudara atau bangsa sendiri. Ini menulis seperti ini, Anda tahu gajinya dia berapa? Di bawah UMR. Tapi sudah berani, sudah mau, sudah rela untuk menghancurkan bangsanya sendiri. Kalau sudah seperti ini, itu jangan pernah ditanggapi, jangan pernah dianggap serius, dan langsung blokir kalau bisa. Ya, karena di sininya pun tidak ada pinjolnya dari mana. Mereka mengirimkan hal tersebut hanya untuk shock terapi saja, agar Anda panik lalu mencari lubang-lubang atau mencari hutang-hutangan lain untuk membayar pinjol-pinjol yang Anda tunggaki itu. Nah, itu sudah nggak sehat. Ya, kalau sudah seperti itu, kalau Anda sudah nervous, panik, membabi buta, cari hutangan untuk bayar pinjol, di saat itulah Anda harus gagal bayar. Ya, karena ketakutan dengan keberanian itu tidak ada bedanya. Ya, Anda hanya perlu memutuskan saja. Ketika Anda sudah takut, maka ubahlah diri Anda saat itu juga menjadi pemberani. Berani dan takut itu tidak ada bedanya. Hanya keputusanlah yang menghalangi tersebut. Oke, ini adalah penagihan yang mengancam untuk menyebarkan data nasabahnya. Gitu. Wah, sudah itu ya. Sudah ada foto lagi megang KTP-nya gitu. Nah, langsung saja kita baca ya. Kita zoom dulu. Nah, di sini. Oke. Peringatan, jika dengan cara baik tidak bisa membuat Anda sadar dan mengembalikan uang pinjaman sekarang, harusnya koma, bukan titik ya. Kami tidak akan mentoleransi dan akan langsung menyebarkan foto KTP dan foto selfie dalam bentuk buronan hutang melalui platform sosial media dan juga menempelkan di setiap tembok dan tiang dekat alamat yang Anda cantumkan. Ya, tidak hanya itu, kami akan membuatkan grup WhatsApp yang berisikan seluruh kontak handphone Anda. Ya, berhati-hati dengan situasi dan kondisi ini karena bisa membuat keluarga dan orang tua Anda malu seumur hidup. Oke, saya buat muka Anda kayak ini orang dulu biar Anda sadar. Maksudnya saya buatkan seperti ini dulu gitu kan. Ini kan contoh orang yang itu ya. Contoh orang yang galbay dan yang sudah disebar data. Nah, saya buat muka Anda kayak ini orang dulu biar Anda sadar. Gitu. Kalau emang perlu, biar saya buat malu sekalian. Nah, 1 jam saya cek masih belum Anda selesain juga, Anda tanggung akibatnya. Semua informasi kontak Anda ada di sini. Waduh,
ya. Jadi kitanya suruh baik-baik ya kayak gitu ya. Jika dengan cara baik gitu. Kitanya harus baik-baik tapi tekanannya itu waduh seperti orang najis gitu. Kita nasabah itu seperti orang najis gitu ya. Ini buronan hutang gitu kan ya. Berhati-hati dengan situasi dan kondisi ini, keluarga dan orang tua Anda malu. Saya buat muka Anda kayak ini orang dulu biar Anda sadar gitu kan. Ya, tapi kitanya harus baik-baik gitu loh. Tekanannya seperti orang maling gitu ya. Inilah cerminan pinjol di Indonesia ini seperti ini. Gitu ya. Dan Anda pun harusnya biasa saja gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, Bang, gimana nih kalau saya sudah mendapatkan peringatan penagihan seperti ini gitu kan. Saya mau disebar datanya nih gitu kan. Nah, yang perlu Anda lakukan jika Anda mendapatkan penagihan seperti ini adalah diam. Ya, diam, tidak melakukan apapun, tidak membalas pesan ini juga. Gitu. Nah, ini saya lihat dia ini ngebales gitu ya. Saya lari gitu. Nah, ini tidak perlu. Ya, ini adalah hal yang tidak perlu karena Anda melakukan kegiatan yang percuma. Ya, membalas DC itu adalah kegiatan yang sangat percuma sekali dalam hidup kita semua ini. Ya. Saya sarankan juga Anda tidak perlu berdebat dengan DC pinjol legal OJK. Karena DC pinjol legal OJK itu yang sekarang-sekarang ini sudah stres, sudah tidak ada, bisa dibilang sudah tidak ada otaknya gitulah ya. Resiko dari membalas pesan-pesan seperti ini, Anda bisa dikirimkan GoFood, GrabFood, ShopeeFood, pokoknya yang ada food-foodnya secara online itu. Ya. Itu resikonya yang sekarang. Karena DC-DC ini ya tekanan di kantornya itu sangat tinggi sekali gitu kan, walaupun gajinya kecil gitu ya. Gajinya kecil tapi tekanannya sangat tinggi sekali. Ya, mereka itu dihina-hina di kantor ya. Kamu bisa kerja enggak gitu kan, mau uangnya aja tapi enggak bisa nagih. Setiap hari dimaki-maki oleh atasannya. Kita tidak perlu membalas pesan-pesan seperti ini karena ada resiko untuk dikirimkan ShopeeFood, GrabFood, dan lain-lain. Gitu ya. Tapi Bang, dia ini mau sebar data nih Bang. Saya nggak pengen kesebar datanya gitu kan ya. Nah, yang pertama, jika Anda memang benar-benar disebar data, Anda harus ikhlas. Ya, ikhlas. Oke? Berat itu jika Anda tidak ikhlas. Minjol tapi tidak ikhlas gitu ya. Kalau minjol itu harus ikhlas, resikonya itu harus diikhlaskan. Oke, yang namanya diteror, disebar data, dipermalukan, didatangi DC lapangan, itu harus ikhlas. Ya harus kita terima. Kalau kita tidak ikhlas menerima resiko tersebut, maka yang akan terjadi adalah masa depan yang lebih buruk lagi daripada galbay. Nah, daripada gagal bayar. Ya. Masa depan Anda bisa lebih buruk lagi daripada gagal bayar jika Anda tidak ikhlas menerima resiko gagal bayar tersebut. Apa itu Bang? Di masa depan Anda bisa saja mengakhiri hidup Anda jika Anda tidak ikhlas. Bisa saja Anda itu nyolong. Ya, nyolong ini, nyolong itu. Bisa saja Anda menjual harta-harta benda Anda. Gitu ya. Yang mana nanti akan merugikan Anda. Pastinya gitu ya. Makanya jika Anda sudah tidak punya uang lagi, ya pinjol Anda banyak tagihannya, maka Anda galbaikan saat itu juga, lalu ikhlaskan resikonya. Ya, saya siap bersedia menerima resiko gagal bayar apapun itu. Saya sudah tahu satu hal, bahwa pasal 19 ayat 2, barang siapa yang tidak bisa membayar hutang. Nah, dalam hal ini pinjol itu tidak akan bisa dipenjara gitu. Jadi resiko lainnya akan saya ikhlaskan, akan saya terima. Ya mau masuk selik OJK, mau didatangi DC lapangan dan lain-lain itu bodo amat gitu ya. Harusnya kita ikhlaskan gitu ya. Nah, itu yang pertama, ikhlaskan. Kalau yang kedua, jika Anda benar-benar disebar data. Yang pertama, sebelum disebar data, Anda wajib mengkoordinasi dengan Kondar dulu, kontak darurat. Jika ada yang menagih dari pinjaman online, mohon diabaikan, selalu diabaikan, jangan pernah dihiraukan, ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jika kontak-kontak Anda tahu semua, gitu ya. Karena pinjol ini sudah menyebarkan data Anda. Nah, Anda tinggal bilang bahwa data saya telah disalahgunakan untuk dipakai di pinjaman online. Ya, Anda pun bisa
mendukung statement Anda itu menggunakan berita seperti ini ya. Data pinjol disalahgunakan gitu kan. Nah, gitu. Data pribadi orang lain dipakai buat pinjam di pinjol, penipu menyalahgunakan data pribadi untuk pinjol, awas pencurian data pribadi untuk pinjaman online gitu ya. Ini bisa menjadi support statement Anda agar nama Anda tetap bersih gitu ya. Anda bilang saja, "Wah, iya ini data saya disalahgunakan nih." Ya lagi viral gitu. Ini 9 Oktober nih ya, cara mengatasi KTP disalahgunakan untuk pinjol ilegal gitu. Ini 9 Oktober baru aja gitu ya. Jadi santai saja ya. Banyak solusinya gitu. Oke ya. Lagian juga sebenarnya ya ini sudah salah nih ya. Pinjol legal kok punya kontak-kontak kita gitu kan ya. Bang, ini taunya dari mana sih pinjol legal? Ini kayaknya pinjol ilegal deh. Nah, saya taunya ini dari sini, dari komentar-komentarnya nih ya. Kita lihat dulu. Nggak usah bilang aja sebar data hutang lunas, ya bener ya. Sebar data lunas, sebar data hutang lunas, gitu kan. Lalu mana nih? Nih, APK apaan tuh? Enak tuh BB, semua pinjol yang kamu utangi lunas. Kita main nggak mau tahu aja. Data sudah dipermalukan pinjol lunas semua dengan tenang hidup. Pinjam duit. Pinjam duit itu kan pinjol legal ya. Pinjam duit itu ya. Gitu, oke. Tapi banyak yang menyangka ilegal. Ilegal tuh wajib digalbay. Nggak usah ditanggapi kan. Nah ini paling benar, nggak usah ditanggapi. Ya. Buronan hutang nggak tuh. Gitu. Tidak usah, udah digituin masih mau bayar. Itu lunas bang, ngapain dibayar gitu. Bansos itu udah lunas gitu kan. Yang seperti pinjol ilegal gitu ya. Oke, jadi ya, saya ulang lagi, jika Anda mendapatkan hal seperti ini, maka Anda bisa diamkan, lalu Anda koordinasi dengan kontak darurat Anda. Jika ada yang menagih hutang, maka jangan pernah dihiraukan atau jangan pernah diladeni, sekalipun sedikit pun. Ya, nah, jika data Anda sudah tersebar, maka Anda bisa memberikan statement bahwa data saya sedang dicuri dan disalahgunakan. Untuk support statement Anda bisa memberikan berita-berita di Google. Anda tinggal ketikkan saja data pinjol disalahgunakan. Gitu ya. Nanti juga banyak ya yang membahas tentang hal tersebut. Gitu. Cari aja yang paling terbaru. Nah, ini 9 Oktober 2023. Gitu. Oke ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.